Malam itu, langit tampak gelap tanpa bintang. Angin berhembus kencang, menyapu pepohonan di sekitar asrama sekolah yang terletak jauh dari keramaian kota. Beberapa siswa kelas 12 berkumpul di dalam kamar, berbincang tentang bagaimana cara mereka bisa mengusir kebosanan. Mereka sudah jenuh dengan tugas dan kegiatan sekolah yang monoton. Akhirnya, Andi yang paling berani mengusulkan sebuah ide. "Bagaimana kalau kita coba bermain jelangkung?" katanya dengan senyum nakal. Sebagian besar siswa lain terdiam, tidak yakin apakah itu ide yang baik. Namun, rasa penasaran akhirnya mengalahkan ketakutan mereka. Asrama ini sudah lama dikenal dengan cerita-cerita mistis yang beredar di kalangan siswa. Dulu, ada kabar bahwa penghuni asrama yang tidak kembali ke rumah setelah malam Jumat selalu menghilang tanpa jejak. Beberapa penghuni baru juga mengaku pernah mendengar suara-suara aneh yang berasal dari ruang kosong di ujung lorong. Namun, semua itu dianggap sebagai omong kosong belaka. Andi dan teman-temannya, yang selalu meremehkan cerita-cerita tersebut, justru merasa tertantang untuk membuktikan bahwa semua itu hanya cerita belaka. Mereka memutuskan untuk melakukan ritual jelangkung di ruang kosong yang jarang digunakan. Ruangan itu sudah lama tidak terawat, dengan lantai berdebu dan dinding yang mengelupas. Suasana di dalamnya terasa dingin, meski malam itu tidak terlalu berangin. Mereka menyalakan beberapa lilin di sekitar sebuah meja kayu tua yang berada di tengah ruangan. Rina, yang sejak awal tampak tertarik pada ide ini, mulai menyiapkan semuanya dengan serius. "Kita harus mengikuti langkah-langkah dengan benar," katanya, membuka sebuah buku kecil yang dia temukan di internet. "Kita semua pasti akan tertawa setelah ini," ujar Dika, teman Rina, mencoba menenangkan yang lain. Namun, meski dia berbicara dengan santai, ada ketegangan di dalam suaranya. Beberapa dari mereka mulai merasa tidak nyaman, tetapi Rina meyakinkan mereka bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. "Hanya sekedar permainan," kata Rina sambil tersenyum. Setelah beberapa waktu, mereka duduk mengelilingi meja, memegang tangan satu sama lain. Rina memulai dengan membaca mantra dari buku itu, perlahan dan dengan suara yang semakin keras. Semua mata tertuju padanya, merasakan bahwa ritual ini semakin nyata. Lampu yang mereka gunakan mulai berkedip, menambah suasana yang semakin aneh. "Kalian merasa itu juga, kan?" tanya Rina, tetapi suaranya terasa aneh, hampir seperti suara yang dipaksakan. Dika mengangguk, tetapi tidak bisa menyembunyikan rasa takut yang mulai muncul. Tiba-tiba, kursi di samping mereka bergerak sendiri, terbalik dengan keras. Semua orang terlonjak, matanya melirik satu sama lain dengan wajah pucat. "Itu pasti cuma angin," kata Andi dengan suara gemetar, meski hatinya tidak meyakini kata-katanya sendiri. Namun, saat mereka mencoba melanjutkan permainan, hawa dingin yang tak wajar mulai terasa di ruangan itu, seolah-olah sesuatu yang tak terlihat sedang mengawasi mereka. Rina semakin tenggelam dalam mantra yang dibacanya, suara lembutnya menjadi semakin terdengar jelas di udara yang semakin berat. Tiba-tiba, lilin di depan mereka mulai padam satu persatu, seakan ada angin yang tak terlihat menyapu mereka. "Ini aneh," bisik Dika, memandang lilin yang sudah tak menyala. Mereka semua terdiam, hanya bisa mendengar suara napas mereka yang semakin cepat. Ruangan itu terasa semakin sempit dan mencekam. Rina tetap melanjutkan mantranya dengan penuh keyakinan, namun semakin lama, matanya yang kosong menatap mereka dengan tatapan yang tak bisa dijelaskan. Suara langkah kaki yang berat terdengar dari luar ruangan. Semua orang menoleh ke pintu, namun tidak ada satupun dari mereka yang berani untuk membuka pintu. Langkah itu semakin dekat, menambah ketegangan yang sudah memuncak di udara. "Siapa itu?"
Tanya Andi, suaranya serak. Tak ada jawaban. Mereka semua merasakan kehadiran sesuatu yang tak terlihat, sebuah kekuatan yang mengawasi mereka dengan sangat dekat. Angin semakin kencang, seperti menerobos melalui celah-celah jendela yang tertutup rapat. Apa yang sedang terjadi? Tanya Rina dengan suara yang terdengar aneh, berbeda dari biasanya. Tiba-tiba, suara langkah kaki itu berhenti. Semua terdiam, menunggu sesuatu yang tak pasti. Di dalam ketenangan itu, terdengar suara keras seperti sesuatu yang jatuh di lantai. Mereka semua menoleh ke arah suara tersebut, tetapi tidak ada apapun di sana. Rina, yang masih dalam keadaan terfokus pada ritual, tidak menyadari betapa tegangnya situasi di sekitar mereka. Tiba-tiba, bayangan gelap muncul di sudut ruangan, bergerak perlahan, seolah mengamati mereka. Lihat itu, teriak Dika, menunjuk ke arah bayangan yang semakin mendekat. Namun, begitu mereka menoleh, bayangan itu menghilang begitu saja, membuat mereka semakin bingung dan takut. Tanpa bisa menahan diri lagi, Andi melangkah menuju pintu, ingin keluar dari ruangan itu dan mengakhiri permainan. Namun, begitu ia mencoba memutar kenop pintu, terasa berat sekali, seperti ada kekuatan yang menghalanginya. Pintu ini terkunci, serunya, panik. Semua mencoba membuka pintu, tetapi seakan-akan pintu itu dilindungi oleh sesuatu yang tak terlihat. Apa yang terjadi? Kenapa kita tidak bisa keluar? Tanya Dika dengan suara gemetar. Wajah mereka semakin pucat, dan mereka mulai merasakan tekanan yang luar biasa, seperti ada tangan tak kasat mata yang menekan dada mereka. Suara tawa rendah terdengar dari sudut ruangan yang gelap. Itu bukan tawa manusia, melainkan tawa yang terdengar seperti bisikan gelap yang penuh dengan kebencian. Tawa itu mengalun perlahan, semakin menguat, seakan menggema di seluruh ruangan. Mereka semua terdiam, tubuh mereka terasa kaku dan berat. Rina, yang tadinya tampak begitu tenang, kini terlihat aneh. Matanya yang kosong menatap mereka, namun ekspresinya tak lagi menunjukkan kebaikan. Kalian sudah memanggilnya, katanya dengan suara yang tidak lagi miliknya. Kata-katanya seperti datang dari tempat yang jauh, penuh dengan ancaman yang tidak bisa dijelaskan. Suasana menjadi semakin mencekam, dan mereka mulai merasakan bahwa mereka telah melangkah terlalu jauh. Tiba-tiba, Rina terjatuh ke lantai dengan keras, tubuhnya kejang-kejang. Teriakan panik Dika memecah keheningan. Rina! Bangun! Semua teman Rina berlarian ke arahnya, berusaha untuk membangunkannya, namun tubuh Rina terasa dingin dan kaku. Seolah-olah ada kekuatan yang mengendalikan setiap gerakan tubuhnya. Wajahnya pucat, matanya terpejam rapat, tetapi bibirnya bergerak-gerak seolah mengucapkan sesuatu yang tidak bisa mereka dengar. Apa yang terjadi padanya? Tanya Andi dengan suara gemetar, keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Mereka tidak tahu harus berbuat apa, hanya bisa memandang Rina yang tergeletak tanpa daya. Saat mereka mulai panik, suara jeritan yang sangat keras tiba-tiba menggema dari dalam asrama. Suara itu penuh dengan penderitaan, seperti seseorang yang tengah merasakan siksaan yang tak tertahankan. Jeritan itu datang dari sebuah ruang di ujung lorong, jauh dari tempat mereka berada. Jeritan itu terdengar sangat nyata, bahkan semakin mendekat, seolah mengarah kepada mereka. Itu dari mana? Tanya Dika, wajahnya penuh rasa takut. Mereka semua menoleh ke arah pintu yang masih tertutup rapat, dan untuk sesaat, waktu terasa berhenti. Jeritan itu membuat darah mereka membeku, dan mereka tahu bahwa ada sesuatu yang sangat salah dengan apa yang sedang terjadi. Tanpa ada yang berkata apa-apa, mereka mulai mundur pelan-pelan, mencoba menjauh dari tubuh Rina yang masih terjatuh di lantai. Namun,
Langkah mereka terasa berat, seperti ada yang menarik mereka kembali ke tengah ruangan. "Kita harus keluar dari sini," bisik Andi dengan suara yang hampir tidak terdengar. Mereka semua merasakan kehadiran sesuatu yang sangat kuat, seakan-akan kekuatan tak terlihat itu mengendalikan setiap gerakan mereka. "Kita tidak bisa keluar," kata Dika dengan ketakutan yang semakin mendalam. Pintu yang sebelumnya terbuka dengan sendirinya kini seakan terkunci oleh kekuatan yang lebih besar. Ketegangan itu semakin meningkat. Rina yang terjatuh di lantai tiba-tiba membuka matanya. Matanya yang kosong, tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, menatap mereka dengan tatapan yang tidak manusiawi. Suara yang keluar dari mulutnya tidak lagi seperti suara Rina yang mereka kenal. "Aku akan mengantar kalian bertemu dengan yang telah memanggilku," kata Rina dengan suara serak dan penuh ancaman. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar seperti bisikan gelap yang membawa kehancuran. Mereka semua terkejut, terdiam ketakutan, dan untuk sesaat, seakan mereka kehilangan kemampuan untuk bergerak. Ketika Rina berkata begitu, ruangan yang sudah terasa mencekam kini dipenuhi dengan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Suara tawa yang aneh dan menyeramkan kembali terdengar, kali ini lebih keras dan lebih mengerikan. Semua mata mereka tertuju pada Rina yang bangkit dengan gerakan yang sangat aneh. Tubuhnya bergerak kaku, seolah-olah ada kekuatan lain yang mengendalikan setiap gerakannya. "Apa yang sedang terjadi pada Rina?" tanya Andi dengan suara yang terputus-putus. Namun, Rina hanya tersenyum dengan senyum yang tidak wajar, seolah-olah dia bukan orang yang mereka kenal lagi. Semua teman-temannya mulai merasa putus asa, merasa bahwa mereka telah terjebak dalam permainan yang tak bisa mereka kendalikan. Rina yang sebelumnya terjatuh kini berdiri dengan tubuhnya yang kaku. Matanya masih terbelalak, kosong, dan menatap teman-temannya tanpa ekspresi. Tiba-tiba, tubuhnya kejang-kejang lagi, dan kali ini lebih parah, seperti ada sesuatu yang berjuang untuk keluar dari dalam dirinya. "Apa yang kau lakukan pada dirinya?" teriak Dika, hampir menangis karena ketakutan. Mereka melihat Rina mengangkat kedua tangannya ke udara, matanya terpejam, dan mulutnya mengucapkan kata-kata yang tidak mereka mengerti. Tiba-tiba, tubuh Rina terjatuh kembali ke lantai, dan yang mengerikan adalah, kini tubuhnya tampak seperti tanpa nyawa. Seperti tidak ada lagi kehidupan di dalam dirinya. Tiba-tiba, mereka mendengar suara jeritan keras dari dalam asrama, lebih menakutkan dari sebelumnya. Jeritan itu memekakan telinga, mengerikan, seperti suara seseorang yang sedang mengalami siksaan yang sangat luar biasa. Itu adalah suara dari ruang lain, jauh di ujung lorong. Jeritan itu semakin kuat, seperti menggema melalui setiap dinding asrama, seolah-olah menghampiri mereka. Jeritan itu terdengar semakin dekat, dan mereka bisa merasakannya, seperti suara itu datang langsung dari dalam ruangan tempat mereka berada. Dika merapatkan tubuhnya ke dinding, berusaha menghindari suara yang semakin menakutkan, namun ketakutan yang menyelimuti membuatnya tak bisa bergerak. "Kenapa pintu ini tidak terbuka?" teriak Andi dengan putus asa, sambil mencoba memutar kenop pintu berkali-kali. Namun pintu itu tetap terkunci, padahal mereka sudah berusaha sekuat tenaga. Hawa dingin yang semakin mencekam membuat mereka merasa semakin terpojok. Suara jeritan yang semakin memekakan telinga mengisi seluruh ruangan, seakan tak memberi ruang bagi mereka untuk bernafas. "Kita harus keluar sekarang," seru Dika, namun tubuhnya terasa berat, seolah terikat oleh kekuatan tak terlihat yang menghalangi langkahnya. Mereka semua merasakan sesuatu yang sangat menekan, seperti ada kekuatan gelap yang menghimpit dada mereka. Dalam kekalutan itu, Rina tiba-tiba bangkit lagi, namun kali ini dia tidak lagi tampak seperti dirinya. Matanya yang kosong dan bibirnya yang terkatup rapat tampak menakutkan.
Sudah terlambat, katanya, suaranya serak dan tidak wajar. Teman-temannya terdiam ketakutan. Kalian sudah memanggilnya. Tidak ada jalan keluar dari sini, kata Rina lagi, kali ini dengan suara yang bukan miliknya. Kata-kata itu bagaikan ancaman yang membuat darah mereka membeku. Mereka merasa seperti ada yang mengendalikan tubuh Rina, dan sesuatu yang lebih gelap sedang menguasai dirinya. Mereka mulai merasakan tekanan yang semakin kuat. Tiba-tiba, lantai di bawah mereka bergetar hebat, seperti ada sesuatu yang sangat besar sedang bergerak di bawahnya. Suara jeritan itu semakin kencang, hingga seluruh asrama seolah berguncang. Mereka mendengar suara langkah kaki berat dari arah lorong, seperti seseorang yang berjalan dengan cepat menuju mereka. Setiap detik terasa semakin berat. Pintu yang tadi tertutup rapat kini terbuka sedikit, dan mereka bisa melihat cahaya samar dari luar. Namun, mereka tak bisa bergerak. Kekuatan yang mengendalikan mereka semakin kuat, dan mereka merasa seolah-olah terjebak dalam dunia lain yang tak bisa mereka hindari. Ketegangan itu semakin memuncak saat suara langkah kaki yang berat semakin mendekat. Mereka semua bisa merasakan kehadiran makhluk tak kasat mata yang sedang mengintai mereka. Suara langkah itu tiba-tiba berhenti di depan pintu ruangan mereka. Terdengar suara gemerisik, seperti ada sesuatu yang bergerak di balik pintu. Kita tidak bisa bersembunyi, kata Andi, suaranya hampir tidak terdengar, dia sudah tahu kita ada di sini. Semua mata mereka tertuju pada pintu yang perlahan terbuka, dan bayangan hitam besar muncul di baliknya. Wajah mereka pucat, tubuh mereka kaku, tak bisa bergerak. Mereka tahu, saat itu, tidak ada lagi jalan keluar. Bayangan itu semakin jelas terlihat. Makhluk yang muncul bukanlah manusia. Tubuhnya tinggi besar, dengan kulit yang hitam legam dan mata yang menyala merah, seperti api yang membara. Mulutnya terbuka lebar, menampakkan deretan gigi tajam yang mengerikan. Hawa dingin yang menusuk semakin kuat, seperti ada pusaran angin yang berputar di dalam ruangan. Makhluk itu bergerak perlahan, mendekati mereka dengan langkah yang mengerikan. Setiap langkahnya meninggalkan jejak dingin yang terasa membekukan hati. Apa itu? Rina berbisik dengan suara lemah, masih dengan mata yang kosong. Tidak ada yang bisa menjawab. Mereka hanya bisa terpaku, menunggu apa yang akan terjadi. Tiba-tiba, makhluk itu berbicara dengan suara yang serak dan mengerikan, "Kalian memanggilku dan kini, kalian akan menanggung akibatnya." Suaranya bergema di seluruh ruangan, dan setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti petir yang menyambar. Dika berusaha berlari, tetapi tubuhnya terasa sangat berat, seakan-akan ada rantai yang mengikat kakinya. Andi berusaha menerjang pintu, tetapi usahanya sia-sia. Setiap usaha untuk bergerak atau keluar terasa semakin sulit. Mereka semakin terjebak, dan semakin merasakan kehadiran makhluk itu yang semakin mendekat. Dengan satu gerakan cepat, makhluk itu meraih tubuh Rina yang terjatuh di lantai. "Dia bukan lagi Rina," seru Dika dengan ketakutan yang meluap. Mereka melihat tubuh Rina terangkat tanpa daya, matanya yang kosong menatap mereka dengan tatapan yang sangat asing. Rina seperti tidak lagi mengenali mereka, dan suara yang keluar dari mulutnya tidak lagi milik gadis yang mereka kenal. "Kami hanya ingin bermain," teriak Andi, merasa putus asa. "Tidak ada yang bisa mengubah apa yang sudah terjadi," kata makhluk itu, suaranya penuh dengan kebencian yang dalam. Setiap kata yang diucapkannya membuat mereka semakin tak berdaya. Akhirnya, makhluk itu melepaskan tubuh Rina yang kini terjatuh kembali ke lantai dengan suara yang mengerikan. Semua lampu di ruangan itu mati seketika, meninggalkan mereka dalam kegelapan yang pekat.
Kalian akan mengakhiri permainan ini dengan cara yang sangat berbeda, kata makhluk itu sebelum menghilang dalam kegelapan yang semakin menyelimuti mereka. Dengan suara langkah yang semakin menjauh, mereka merasa kehadirannya semakin hilang. Namun, ketenangan itu hanya sementara. Ketika cahaya kembali menyala, Rina terbaring di lantai dengan mata yang kembali normal, namun wajahnya tampak sangat pucat, seperti seseorang yang baru saja kembali dari dunia lain. Mereka tak bisa menjelaskan apa yang telah terjadi, tetapi satu hal yang pasti, mereka telah melewati batas, dan malam itu akan terus menghantui mereka selamanya.